Kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Saya telah buat satu perenungan khusus dalam setiap kali firman yang akan disampaikan kepada saudara-saudara tentu. Shalom. Shalom. Supaya firman itu ada kaitannya dari surga, bukan seperti biasa-biasa. Dan di dalam saya menyampaikan firman Allah pun kepada saudara-saudara, ada mimpi dan cara Tuhan untuk menyatakan pernyataan-pernyataan di tengah firman. Dan hal itu katakan kepada saudara-saudara adalah supaya satu iman dibangun, dan di tengah saudara sebagai anak-anak Tuhan akan terus dengan sungguh ataupun giat di dalamnya. Haleluya. Shalom saudara. Demikianlah firman Tuhan untuk kita akan baca bersama-sama saudara-saudara. Topik keselamatan buat kerajaan surga terjadi dalam sekejap mata, ataupun kerajaan Allah dalam keselamatan sekejap mata di bumi ini atau di antara bangsa-bangsa. Mari kita buka firman Tuhan, kitab Yesaya 51 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Demikianlah firman disampaikan punya arti bagi saudara sekalian yang menjadi jemaat ataupun anak-anak Allah. Hendaklah kita juga merenungkan firman itu, katanya mengajar saudara siang dan malam. Katakan amin saudara. Shalom. Maksudnya di dalam adalah supaya kita ini giat atau sungguh hidup di dalam firman-Nya. Maka kukatakan kepada saudara, apa yang disampaikan oleh firman Allah ini supaya kita semua kerja buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Tidak ada yang dipanggil di dalam kerajaan Allah untuk nongkang-nongkang ataupun diam-diam ataupun sepoi-sepoi atau santai. Shalom saudara. Tidak. Bahkan juga di tengah panggilan itu bagi saudara-saudara harus tahu bahwa bukan kalau ada waktu atau ada kesempatan atau ya 2 atau 3 minggu yang akan datanglah baru aku sungguh-sungguh dengan baik. Tidak. Maka aku akan katakan kepada saudara, kerja sungguh-sungguh di hadapan Allah. Apatah lagi ini zamannya, zaman kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah dunia yang sedang menjelma untuk kepemimpinan Allah, membawa orang-orang di dalam pekerjaan Allah. Semuanya adalah untuk membangun kerajaan Allah. Amin saudara-saudara. Bukan untuk membangun kerajaanmu, keangkuhanmu, kehidupanmu, ataupun sesuatu usaha di dalam pekerjaanmu. Saya katakan kepada saudara-saudara, itu nomor 3. Yang utama adalah cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik, shalom. Yang kedua di dalamnya, yang pertama itu adalah
dalam gereja dan jemaatnya untuk selalu bersama di dalam dialog. Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dengan arti penghidupan itu adalah kita bersama-sama dengan Dia. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan firman ini adalah buktikan saudara yang pertama. Dan latihlah pelayanan yang hidup di dalam roh. Saya ulangi saudara-saudara. Yang pertama, buktikan. Layanilah. Latihlah. Untuk apa saudara hidup kalau untuk diri sendiri? Saya mendapat mimpi ketika aku mempunyai pergumulan kepada Allah. Berat jemaat itu Tuhan, tetap hidup di dalam kedagingan. Inilah pergumulan. Sebab Tuhan membuat rohku bernyala-nyala. Kapan yang akan mengerjakan ini Tuhan? Itu isi pergumulan itu. Sementara aku menghadapi saudara-saudara sebagai jemaat Tuhan atau domba-domba, yang boleh dikategorikan adalah ya santai. Yang penting adalah aku kaya, aku punya pendidikan, atau aku punya kesuksesan dan keberhasilan dengan baik-baik. Maka mimpi itu saudara-saudara diberitahukan kepada, dan mungkin ini akan berguna bagi saudara-saudara. Adalah yang mati pernah kesalkan kematian seseorang itu adalah sungguh sukar sekali untuk dilayani. Habis waktu, tapi tidak ada pertobatan. Ini di luar jemaat. Jadi yang mati di dalam mimpi inilah mengundang orang-orang ada di dalam. Aku tiba-tiba lewat, tetapi ada suara dari surga yang aku tidak lihat, tetapi aku dengar. Singgah, lihat. Aku masuk. Rupanya yang mati yang tidak bertobat ini adalah sedang berbicara bagaimana supaya dia pun ditemani atau dipanggil orang-orang, atau seperti dia membangun kehidupan rupanya dia dalam kematian. Saya didatangi hikmah. Topiknya apa itu, saya bilang kepada Tuhan. Gak ada temanku yang lain selain saya sebagai anggota kerajaan Allah melihat perkumpulan itu. Topiknya ini apa? Orang hidup membangun kematian di masa hidupnya. Saya ulangi, orang hidup membangun kematian di tengah kehidupan. Itu topik mereka. Dan yang melayani ini benci aku sebenarnya melihatnya. Habis waktu, dialah yang melayani korban. Gak ada jemaat memang di situ. Tapi beberapa yang melayani juga di luar jemaat ada di situ. Berarti ini orang adalah memang membangun kematian. Saudara, saya mau beritahu kepada kita sekalian. Kenapa singkat umur manusia adalah karena dia hidup untuk membangun kematian. Dan benarlah pengajaran akan firman Allah, hidup dalam kedagingan adalah menuju kepada kebinasaan. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, supaya hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, aku khotbah sedang rusak teks saya saudara-saudara. Tapi saya sudah berdoa, bagaimanapun
yang dari Tuhan yang baru yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Jadi hari ini di tengah saudara untuk membuktikan pelayanan itu adalah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa untuk menyampaikan berita kehidupan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengar baik, bertobatlah, beralihlah. Inilah kehidupan yang dimaksud ketika saudara-saudara dipanggil. Sebab kita kelak juga adalah untuk panggilan bangsa-bangsa yang lain yang akan dipercayakan kepada saudara-saudara. Shalom. Terang yang dimaksud itu adalah pelayananmu. Mana pelayananmu? Mana pelatihanmu? Terang yang dimaksud adalah mana kuasa Roh Kudus. Ketika engkau sudah bersaksi, aku dipenuhi dengan Roh Kudus, aku sudah bertobat, aku benci rokok, aku benci segala namanya dosa. Baik, puji Tuhan. Tetapi aku mau bimbing terus saudara-saudara dengan baik. Masuk kepada yang terdalam yang dimaksudkan adalah latih terus, maju terus, bangkit terus. Sebab firman ini memberikan contoh kepadamu. Mulai dari situlah Yesus Kristus memberitakan untuk pernyataan bertobat. Amin saudara. Shalom. Yang mungkin hari ini saudara-saudara juga perlu bertobat. Bertobatnya itu adalah di mana hari Minggu? Shalom. Di mana hari ibadahmu, hari kudusmu? Pada waktu Minggu di dalam ibadah kita, di mana? Kalau engkau sakit, Tuhan maklum. Tetapi Roh Kudus, inilah perbedaan di dalam Roh Kudus tidak maklum. Dia tetap sebenarnya berbicara dan beracara kepada saudara-saudara. Dan dia harus menggenapkan firman yang sudah dikatakan oleh firman Allah. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, supaya aku membawa kelegaan dan sentosa. Aku dapat bayangkan itu saudara-saudara berbicara kepadamu. Tapi kebiasaan yang belum bertobat, tidak tahu tentang apa yang dimaksud oleh Roh Kudus. Hidup dalam kedagingan itu, masih menganggap ikan mas dalam pesta-pesta pora maupun kegiatanmu sehari-hari di luar daripada kerajaan Allah. Masih engkau pentingkan lebih murni, lebih hebat kau rasa di tengah-tengah ketidakpertobatanmu, di dalam ketidakpedulianmu zaman-zaman ini atau waktu-waktu ini yang engkau alami dan rasakan. Shalom. Shalom. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Hari ini aku katakan kepada saudara-saudara tentang pelatihan itu adalah supaya kesungguhan mulai dari hari ini. Jadi berbulan teruskan saudara-saudara dalam mimpi. Tuhan sebenarnya menghibur saya ketika saudara banyak bacot alias ketidakpertobatan itu tidak sungguh-sungguh. Yang seharusnya saudara harus bisa berkata kepada lututmu, teruslah beribadah,
apapun yang menjadi batu sandungan dan sandungan apapun yang sedang terjadi. Aku mengalami percis pertobatan seperti itu. Tahun 84, 87, saya punya komitmen yang besar kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan lihat saya sampai dengan hari ini, saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu saya melihat dalam mimpi ini, orang-orang yang sedang membangun kematian di tengah kehidupan. Oh ini, hatiku sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi nggak ada jemaat. Saudara tahu apa jawabnya? Lihat yang jauh. Lihat beberapa jemaat sudah datang. Mau ke sini. Ada 2, 3, 4. Saya tidak benar memuji saudara-saudara ya. Apa yang sedang terjadi itu kukatakan supaya saudara-saudara hari ini adalah bertobat. Sebab kerjaan Allah sudah dekat. Yang kedua, saya harus katakan kepada saudara-saudara, haleluya. Yang kedua ini adalah pelayanan now sekarang, termasuk saudara-saudara yang mau melayani hari ini, melayani Tuhan dengan baik-baik, adalah pelayanan kerajaan Allah oleh Roh. Tidak ada yang lain. Dengar baik, shalom. Saya ulangi, pelayanan hari ini adalah pelayanan kerajaan Allah oleh Roh. Tidak ada yang lain. Saudara mungkin berkata, Sintua yang sana bagaimana? Dengar baik-baik. Dia harus membuktikan, memperlihatkan tanda-tanda dalam penyertaan Roh, tanda-tanda mujizat dan segala yang diberi oleh Roh, dan berbicara tentang Roh, dan berbicara tentang kehidupan oleh karena Roh. Dalam Roh itu semata-mata semuanya adalah hal-hal Roh. Mari kita berikan tepuk tangan. Roh tidak akan masuk kepada orang-orang yang setengah kedagingan atau setengah dalam berjemaah. Ya dan kenapa harus begitu? Dengar baik-baik. Yesus memberikan pernyataan itu yang aku terjemahkan kepada saudara-saudara adalah tidak bisa cinta kepada mammon dan cinta kepada kerajaan Allah. Kata Yesus untuk membahasakan adalah, kalau engkau tetap cinta kepada mammon, maka mammon itu akan menarik engkau tinggal dalam kerajaan Allah. Begitu memang kejadian yang sering saudara-saudara. Di tengah kehidupan ini, aku mengajar sidang jemaat Tuhan. Shalom, shalom. Jadi pelayanan itu adalah kerajaan Allah oleh Roh. Dengan arti, saudara-saudara, kalau datang di gereja ini adalah melayani kerajaan Allah. Katakan apa? Shalom. Makanya saya ingatkan dari zaman ini, jangan memilih saudara-saudara. Dan jangan banyak menghayal hal-hal yang lain. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah Bapa. Sebab Rohnya memaksudkan itu. Maksud Roh itu adalah supaya saudara-saudara mempunyai persekutuan dan hubungan dengan Allah. Shalom. Oh haleluya. Kita akan baca dulu firman Tuhan ini saudara-saudara, 1 Korintus pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21 mengenai hal pelayanan kerajaan Allah untuk mengajar kita. Karena firman itu tadi berkata adalah, firman-Ku akan kutaruh di dalam mulutmu, dan firman yang ada di dalam mulutmu yang kutaruh itulah hendak kau sampaikan untuk keadaan atau pelayanan
sekaligus membuat sekejap mata di tengah pelayanan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Camkan ini, shalom saudara, shalom, shalom. Mari kita membaca 1 Korintus 4 ayat 20 dan 21 bersama-sama, 2, 3 ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih, dan dengan hal yang lemah lembut? Shalom saudara. Shalom. Ini marah. Shalom saudara. Shalom. Kenapa saya bilang marah? Beginilah ibuku mengajar aku. Kulincing kau ya, kulincing kau. Sudah mau sekolah tapi kau pergi-pergi juga kemana-mana kau. Shalom saudara. Shalom. Hari ini juga aku akan mengajar jemaat supaya jangan cepat aku mati sebagai gembala menghadapi jemaat Tuhan. Digosok dari WA tak juga, digosok khotbah tak juga. Shalom saudara-saudara. Maka aku katakan seperti kata firman ini, memang mau bawa cambuk. Kalau dibawa cambuk nanti apa kata dunia? Kejaganya pendeta ini. Shalom, shalom. Kematian pendeta sebenarnya dirancang oleh Tuhan 120 tahun. Tapi banyak pendeta nanti belum ada usia 80 tahun. Kenapa? Karena ada jemaatnya Marga Perpaul. Disosorlah pendeta Mangunsong. Dia bilang begini, kenapa kami yang muda-muda ini tidak dipakai? Macam manalah aku memakai kau, kata si Mangunsong kepada si Marpaul. Kau baca jalan ibadah, nanti kan rajin kami semua, rajin dululah. Memang dasar gitunya kau, katanya kepada pendeta. Kalau dikau-kaukan itu juga kasar, saudara-saudara. Menangislah pendeta Mangunsong. Pagi doa itu sebenarnya ukurannya 60 volumenya, tapi ketika si Marpaul itu pulang sampai ke 80. Kebetulan aku dengar waktu itu aku sedang berkunjung. Aku tidak mendengar. Baru saja saya sedang berdoa. Wah, dekat-dekatnya saya hubungan dengan Pak Mangunsong ini di Medan. Ya, aku datang terbang. Jadi diberitahukan dalam rahasia-rahasia kebenaran firman. Hari ini juga kukatakan kepada saudara-saudara, doakanlah pendetamu. Kami menolak dengan langkah dan berkata, aku mati, hidup pun adalah untuk Tuhan. Aku siap untuk, amin saudara, dan aku siap untuk membangun pelayanan. Lemah lembut, saya akan pilih di antaranya adalah aku akan datang dengan lemah lembut. Amin saudara. Mari kita senyum satu dengan yang lain. Berikan cas dulu saudara. Cas. Kuperintahkan ini bangku-bangku ini supaya rapat.
Kenapa dirapatkan? Sudah supaya bisa cas-casan. Saya bilang kepada ibu gembala, ya, oh, makanya dirapatkan itu. Jogja. Sementara COVID dari mana? Bukan karena cas-casan, bukan karena tepuk tangan atau salam-salam. Shalom saudara. Ada banyak hal yang dicabut di tengah-tengah kita karena COVID. Keadaan, kemesraan, kebahagiaan, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak berlaku di dalam rumah. Tapi itu berlaku adalah di kota Babel. Memang di kota Babel, jangan ada lagi yang peluk-pelukan di sini. Shalom. Itu maksudnya. Jadi datang dengan lemah lembut, kata firman Tuhan begini, saudara-saudara. Saya ulangi lagi. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi ada kuasa. Ternyata kuasa itu sebenarnya adalah lemah lembut. Makanya dikatakan ekan wa tangan kudus. Amin. Lemah lembut. Gak ada nyanyian pegang ini Roh Kudus, pegang ini. Sudah ku bilang pegang ini. Gak ada. Amin saudara. Jadi mari jemaat Tuhan juga untuk melakoni soal lemah lembut, membuktikan bahwa kita adalah penuh dengan Roh Kudus. Amin saudara. Dan rahasianya adalah saudara harus lemah lembut kepada diri sendiri. Dengan arti jangan engkau paksakan dia keluar dari kerajaan Allah. Jangan paksakan engkau meronta ketika Roh Tuhan sedang menuntut. Itu maksud. Saya akan teruskan saudara-saudara soal lemah lembutan ini menegur saudara-saudara. Kemudiannya itu adalah sebenarnya mana yang lebih penting, tangguhan bersama dengan saudara atau tangguhan bersama dengan Kristus? Hari ini tentu Shalom. Kenapa harus demikian? Ingat perkataan firman Tuhan. Haruskah aku membawa cambuk kepadamu untuk tetaplah hidup di dalam pimpinan Tuhan? Tuhan tidak akan pernah mengajarkanmu adalah sekali-sekali gak apa-apa, tetapi pergunakanlah waktu itu adalah siang dan malam. Pergunakanlah waktu itu adalah bersekutu erat dan intim dengan Tuhan. Dan pergunakanlah waktu itu adalah waktu untuk hidup, bukan untuk mati. Shalom saudara. Shalom. Karena di luar Tuhan adalah kematian. Jadi jangan sampai besok saudara-saudara gini dia dapat tolonglah Tuhan. Sekarang pun sebenarnya Tuhan sudah ajar, berikan hikmat bahwa ada sakit penyakit di antara saudara-saudara yang adalah Tuhan berikan kesadaran. Itu sakit penyakit itu kan karena engkau makan sembarangan, ngomong sembarangan, hidup pun sembarangan. Tak pernah kau bergumul dengan aku. Shalom. Bergumul dalam berpuasa. Kepala tadi bilang, bisikan kepada saya, dua puasa mulai Februari saja. Saya berpikir sebenarnya kenapa sih mulai bulan Februari? Ya,
Mungkin supaya sempat saudara-saudara untuk mengajak yang lain bertamu. Siapa lagi yang belum saudara kunjungi? Aku sudah mengunjungi saudara sebenarnya semalam sore pada hari Jumat ya, tapi nggak keluar-keluar ibu-ibu. Dan aku tanya lah orang di dalam, kayaknya ibu-ibu pergi pesta. Sementara kehujanan saya di tempat ibu-ibu. Dan dia mau keluar yang punya rumah ini. Kita siapa di pesantren di sini? Tanya lagi sih, adanya di sini bikin kopi. Oh ada. Oh iya, pesankan dulu. Kita beli kopi 2. Ada teman saya bernama Monson. Orang-orang dia, oh, apa? Kau belum bayar? Dan nggak mau cepat ya. Kalau begitu tes manis. Oh iya udah, dipesan tes manis. Dibilang yang punya rumah ini, entah panas atau tidak. Gak ada katanya. Kedinginanlah aku di tempat rumah itu saudara-saudara. Karena rumah itu juga tidak dipesankan. Sebenarnya adalah tetap harus melayani dan tetap harus menjaga apakah ada hamba Tuhan, apakah ada melayani. Pesan kepada anak. Kalau ada hamba Tuhan, kalau ada pelayanan-pelayanan yang lain, engkau harus berdiri dan berkata shalom. Katakan amin. Supaya jangan muncul pada kebinasaan, kematian semua dengan kehidupan ini. Untuk yang terakhir, ketiga, kejadian keselamatan sekejap mata ini harus kita bisa menjadi saksi di dalam. Amin, saudara. Shalom. Maksudnya bukan sekedar khotbah. Seperti yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, pergumulan. Seminggu khotbah aku sampaikan kepada saudara-saudara. Termasuk juga khotbah untuk hari Rabu. Dengar baik ini saudara. Sekarang kita sedang membuka kelompok sel. Perhatikan ini saudara-saudara. Shalom. Hidup berjemaah. Di dalamnya adalah supaya kita ini bisa melayani. Dunia semua sedang menuju kepada kematian. Sama seperti yang ditunjukkan Tuhan kepada bayangkan saudara-saudara. Orang yang masih muda menggali kuburan untuk dia dan mempersiapkan kuburan untuk dia. Sadar atau tidak sadar, semua keuangannya juga adalah untuk kematian. Itu yang dimaksud. Sementara untuk kehidupan dengan baik-baik. Shalom. Persembahan-persembahanmu, persembahan yang hidup. Karena iman kita harus berkata dengan sungguh, mempersembahkan kepada Tuhan ada berlipat kali ganda, supaya kehidupanmu adalah diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Kebiasaan-kebiasaan lama yang terbudaya, alias pelit dan menganggap persembahan kepada Tuhan itu adalah biasa-biasa dengan baik-baik, itu akan dirubah. Kita sedang berbicara dalam keselamatan sekejap mata dengan baik-baik. Roh Tuhan bekerja bersama-sama dengan saudara. Dengan apa saudara bisa mendukung pelayanan pemberitaan Injil. Dengan doa kamu, dengan persembahan kamu, dengan pelayanan kamu untuk memberikan semangat. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Roma 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Bersama 2-3 ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Pelayananmu, apa yang sedang dikerjakan
Saya ulangi saudara-saudara, aku akan berdoa segera supaya saudara-saudara punya hikmat dan menangkap firman itu adalah firman yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara. Yang dimaksud oleh firman Allah ini untuk saudara sekalian, supaya setiap pelayanan kita datangnya tanda-tanda heran dan mujizat yang dikerjakan, itulah pelayananmu untuk engkau katakan kepada dunia, bukan lagi perkataan-perkataan biasa. Amin saudara. Kata firman Tuhan ini bukan kataku, itulah yang kuajarkan kepada saudara-saudara dengan baik-baik. Mari kita tangkap bersama-sama yang dikatakan firman Allah ini. Haleluya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Dengar baik-baik. Adanya hal-hal yang baru, adanya pernyataan-pernyataan roh kalau kita sudah melayani. Amin saudara. Shalom. Bukan lagi, kalau nggak salah ya Matius 6 ayat 33. Apa ya? Lupa aku. Kita buka dulu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Bahasa Bataknya itu apanya teh? Habis waktu. Shalom saudara-saudara. Shalom. Aku akan katakan kepada saudara-saudara rahasianya adalah saya pelayanan adalah hikmat Tuhan yang memberikan firman dalam saat-saat tertentu. Kuasa dan mujizat Allah selalu dinyatakan. Lebih daripada 20 orang, 22 hitungan saya, orang-orang yang sembuh daripada penyakit kanker, tumor dan yang sejenisnya saudara-saudara, dan banyak penyakit-penyakit yang lain yang secara khusus saya harus katakan kepada saudara-saudara bagaimana semua adalah roh Tuhan itu sendiri. Adalah perkataan firman Tuhan yang berkata begini, kalau engkau pergi ke rumah yang lain, ke rumah si anumu, maka pergilah, jangan bawa ibumu, dan beritakanlah namaku di sana. Aku nanti yang menaruh firman ke dalam mulutmu. Shalom saudara. Shalom. Dan mulut yang bisa menerima seperti ini saudara-saudara adalah mulut yang memang lebar-lebar untuk memuji Tuhan. Dan lebih banyak alpanya dalam hal tidak beribadah, tidak dipakai oleh Tuhan. Tidak bisa menerima. Sekali lagi saya harus katakan, kalau masih mulut kita untuk memakai bahasa-bahasa dunia lebih banyak, bukan selalu bahasa yang kotor. Dengar baik-baik saudara-saudara, bahasa-bahasa dunia termasuk nyanyian-nyanyian dunia masih lebih banyak saudara-saudara nyanyikan. Nyanyian apa itu? Lateum luk. Saudara tidak sadar di dalam adalah untuk mencelakai orang lain atau menghasuti orang lain. Jangan saudara pikir itu adalah untuk menghibur orang lain. Orang lain akan membalas dan menunggi kamu. Shalom. Aku mengajar ini dengan sungguh kepada saudara-saudara bahwa sesungguhnya orang-orang yang menjaga kekudusan, cinta akan Tuhan, mempergunakan waktu sepenuhnya jauh lebih banyak daripada hal-hal dunia. Dialah yang akan dipakai oleh Tuhan. Ditaruhlah di dalam mulut kita, dan kuasa roh yang akan melakukan mujizat dan tanda-tanda heran akan masih terjadi. Itu pelayanan yang Tuhan kehendaki. Itu pelayanan gereja yang Tuhan mau. Bukan kau raksasa. Katakan amin. Shalom. Bukan soal kunjungan ke sana kemari dengan baik-baik. Soal kunjungan itu bagus, tetapi saya sedang membangun soal kunjungan dalam membangun kerajaan Allah
dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, maka aku akan katakan begini. Untuk yang terakhir, pelayan boleh datang saudara-saudara. Ketika Tuhan dalam firman ini berbicara soal Sion, jemaat yang melayani, yang dipenuhi dengan kuasa dan dikaruniai Roh, akan menyelamatkan manusia dalam sekejap. Itu akan terjadi. Saudara, yang penting adalah percaya, bertindak untuk meneruskan maksud saya, berita Injil keselamatan ini, supaya saudara-saudara kita ini menjadi hidup di dalamnya rancangan Allah. Bahwasanya, dengan baik-baik saudara-saudara, bahwasanya setiap kita di tengah kehidupan ini dipakai oleh Tuhan adalah melayani dalam hal membangun kerajaan Allah. Saya katakan kepada saudara-saudara, seperti yang dikatakan oleh firman Allah, pandanglah ke bumi. Sehingga hari ini saudara-saudara, mari bersama dengan saya memandang di bumi ini sekarang, bahwa nyawa manusia adalah seperti nyawa nyamuk, tidak ada lagi sayangnya. Dan hal itu akan terjadi terus saudara-saudara, tidak ada lagi disayangkan manusia. Di sisi pekerjaan Tuhan, saya mau katakan begini saudara-saudara, lihatlah, pandanglah ke atas. Dialah yang berperan dahsyat dalam roh yang akan terjadi di bangsa-bangsa. Saya harus beritahu kepada saudara-saudara, luar biasa pekerjaan roh Allah untuk membangun kerajaannya. Itu sebabnya dalam waktu dekat, minggu depan saya mau ke Medan, saudara-saudara, diundang, dan saya tetap untuk menjadi berkat. Dan apa yang Tuhan sedang beritahu, aku menanam visi soal kerajaan Allah. Maka harus aku buat ke depan pelayanan sampai ke Tapanuli adalah soal kerajaan Allah, bukan soal gereja. Katakan amin. Shalom. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu, dengarlah baik-baik. Mari kita akan baca untuk ayat yang terakhir, Ibrani pasal 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya kepada setiap hamba-hambanya. Amin firman Tuhan.